Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Khusus bagi para pria di ICA, hari ini Anda dapat mendaftarkan diri untuk mission trip ke Sulawesi. Kali ini kita akan membangun gedung dari tanggal 13 sampai 18 Maret. Biaya pendaftaran untuk trip ke Sulawesi ini sebesar 4,5 juta rupiah. Ayo pergi dan bersama membangun kerajaan Allah. Pada ibadah Minggu tanggal 12 Maret, ibadah bahasa Inggris di ICA East akan dilayani oleh seorang pembicara tamu, yaitu Pastor John Hunt. Beliau adalah Wakil Presiden GSY Australia sekaligus Direktur Misi dan Bantuan untuk GSY Australia. Anda dapat mencatat tanggalnya dan hadir saat Pastor John dan istrinya Francine datang dan menyampaikan firman Tuhan di ICA East. Tahun ini ICA Social Ministry akan mengadakan sesi pelatihan tentang community, mentoring, dan prayer setiap 2 bulan sekali. Pelatihan yang pertama bertema The Heart of Mentoring akan diadakan pada Sabtu 18 Maret di ruang MPR ICA West. Sesi pagi hari dibuka untuk semua orang yang berminat untuk diperlengkapi dalam hal pemuritan dalam pelayanan. Lalu sesi sore khusus diperuntukkan bagi remaja YDP dan mentor YDP. Dalam pelatihan ini akan ada diskusi, makan bersama, penyembahan, dan kegiatan seru lainnya. Cek Instagram @ICA Social Ministry untuk informasi lebih lanjut. Jangan lewatkan kesempatan ini, daftarkan diri Anda sekarang dengan scan QR Code ini. Mari belajar dan bertumbuh bersama. ICA East memiliki jadwal ibadah baru. Ibadah bahasa Inggris dilakukan 2 kali, yaitu pada jam 9.15 dan jam 11 pagi. Ibadah bahasa Indonesia tetap pada jam 8 pagi. Lalu untuk ICA West dan jadwal ibadah online masih belum berubah, yaitu jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan hanya jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Perhatikan perubahan jadwal ibadah ini dan cek Instagram ICA untuk informasi lebih lanjut. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudara semua. Saya bersyukur bahwa saudara bisa bergabung lagi dengan kami di ibadah online ICA. Dan saya berharap bahwa selama ini berkat Tuhan dan Roh Kudus terus datang dan terus hadir di tengah-tengah saudara-saudara dan keluarga saudara juga. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang Vision Sunday untuk ICA. Ini di mana kami berbicara tentang visi yang Tuhan berikan kepada ICA dan jemaat ICA juga untuk 1 tahun ke depan. Dan kalau kita melihat tahun 2022, memang banyak hal yang telah terjadi setahun terakhir ini ya. Memang pandemi masih berlanjut, tetapi semakin lama kalau kita melihat berita, semakin lama semakin terasa mungkin ada akhirnya. Tapi terus terang kita semua juga masih tidak tahu kapan hal itu bisa terjadi. Dan karena itu mungkin terasa juga bahwa banyak hal yang dalam kehidupan kita sekarang ini masih tidak jelas. Tetapi saya pribadi, saya merasa harus bersyukur kepada Tuhan. Karena selama ini saya merasa Tuhan juga
telah mengizinkan kita semua untuk terus maju. Dan ini juga sesuai dengan tema kita setahun terakhir ini, forward, maju ke depan, melangkah ke depan. Dan selama ini saya percaya bahwa Tuhan telah mendorong kita semua untuk meninggalkan apa yang ada di masa lalu dan terus menghadap ke depan, ke hal-hal yang Tuhan telah siapkan untuk kita di masa depan kita. Dan sebenarnya, apakah saudara tahu bahwa kalau kita melihat 1 tahun lalu, ketika ICA masih beribadah online saja, 1 tahun lalu ada 180 orang yang hadir di ibadah online ICA tahun lalu. Dan ini kita bisa lihat melalui metrik di YouTube juga, dan 180. Hanya 180. Jauh dari sekitar 1.300 atau 1.500 orang yang selalu datang di ICA sebelum masa pandemi. Nah, tahun lalu ketika kita kembali ke ibadah online, itu adalah pada waktu Paskah, waktu ibadah Paskah ICA. Dan sejak itu, kami juga bersyukur bahwa Tuhan telah mengizinkan kita untuk meneruskan kembali banyak pelayanan misalnya seperti misi untuk membangun gereja di seluruh Indonesia, membangun gedung-gedung gereja di seluruh Indonesia. Dan kita bersyukur bahwa partner kita, Bethany Christian Assembly, juga akhirnya bisa datang kembali ke Indonesia untuk bergabung dengan kita untuk melayani di Indonesia. Pastor Mary Ann yang selama pandemi susah mendapatkan visa untuk masuk karena memang waktu pandemi, imigrasi ditutup, akhirnya dia bisa tiba di Indonesia. Dan saya pribadi pun saya bersyukur bahwa akhir tahun lalu saya berkesempatan untuk melayani juga di luar Surabaya, di Sumba. Sekarang, puji Tuhan, ada sekitar 1.100 orang yang beribadah kembali di ICA setiap minggunya. Itu dari kampus kami di barat dan juga di timur. Dan ada sekitar 200-an orang mungkin yang juga mengikuti ibadah kami online. Nah, hal-hal ini terjadi bukan hanya untuk gereja, tetapi juga untuk jemaat ICA. Saya setahun terakhir ini mendengar banyak kesaksian dari saudara semua tentang bagaimana Tuhan juga mendorong saudara semua untuk tetap menghadap ke depan, tetap maju ke depan, dan tidak melihat ke belakang lagi. Ada orang-orang yang menceritakan bahwa Tuhan telah memberkati mereka dengan membantu mereka untuk supaya bisnis mereka bisa berjalan lagi. Karena sempat tutup waktu pandemi, waktu awal-awal pandemi. Ada beberapa orang juga, beberapa jemaat yang mengatakan, memberi kesaksian bahwa hubungan keluarga mereka lebih erat, lebih sehat, lebih kuat, dan lebih intim. Dan itu sungguh-sungguh berkat dari Tuhan. Ada yang bercerita juga tentang belenggu-belenggu masa lalu yang Tuhan telah lepaskan. Dan hal-hal ini mengingatkan kita bahwa sungguh Tuhan ini luar biasa. Dan Tuhan sungguh-sungguh maha kuasa. Karena apa yang terjadi semua ini lebih dari sekedar tugas-tugas yang telah kita selesaikan. Tetapi semua yang terjadi ini membuktikan bahwa Tuhanlah sebenarnya yang mengajak kita untuk terus maju ke depan. Jadi ini bukan hanya sekedar tema yang kita pikir dan kita karang dan kita berikan kepada semua. Tetapi ini adalah Tuhan yang mengajak kita dan menuntun setiap langkah kita untuk terus maju ke depan. Yang perubahan telah terjadi karena kita melangkah ke depan mengikuti bisikan Roh Kudus. Dan kesaksian saudara tentang hal-hal seperti ini menguatkan saya secara pribadi. Dan saya berterima kasih untuk kesaksian saudara semua. Karena ini mengingatkan saya juga bahwa nilai-nilai yang kita pegang di ICA adalah nilai-nilai yang memang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada kita semua. Nilai-nilai ICA seperti mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, membangun iman, dan memuridkan bangsa-bangsa. Nah, setelah forward, setelah maju ke depan, melangkah ke depan, apa kehendak Tuhan atas ICA untuk 1 tahun ke depan ini? Ada 3 kata yang saya ingin berikan kepada saudara semua. Inward, outward, upward. Dan saya akan jelaskan kenapa 3 kata ini. Mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan dari Matius, pasal 5 maksud saya, ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sebelum kita
terus mempelajari firman ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas semua Tuhan, segala sesuatu yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami setahun terakhir ini. Dan kami percaya Tuhan selama 2022 Engkau telah membantu kami, menuntun kami Tuhan untuk supaya kami bisa melupakan masa lalu kami. Melupakan apa yang telah lewat, tetapi akhirnya juga melihat ke depan dan terus melangkah ke depan untuk mengikuti perintah-Mu, untuk mengikuti arahan-Mu. Dan semua itu Tuhan telah Engkau berikan kepada kami karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa sungguh kami juga sudah merasakan bagaimana kami semua bisa maju bersama dengan bisikan Roh-Mu, maju bersama dengan kuasa Roh-Mu. Nah hari ini Tuhan kami ingin mendengar lagi apa perintah-Mu kepada kami semua untuk masa depan, untuk setahun ke depan bagi ICA Tuhan. Dan saya doakan Tuhan supaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami semua meskipun kami terpisah-pisah. Tapi di balik setiap layar, di depan setiap layar, saya doakan Tuhan supaya kuasa-Mu terus mengurapi kami semua. Kami buka hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Nah, 3 kata yang saya jelaskan tadi untuk menjadi tema kita untuk tahun ke depan ini adalah inward, outward, upward. Inward. Apa maksudnya inward ini? Sebelum saya jelaskan ini, mari kita baca awal dari ayat 16 tadi. Demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang. Artinya adalah kita harus terus membiarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau saya tanya kepada saudara bagaimana kondisi kerohanian saudara saat ini. Dan selama beberapa minggu terakhir, 7 minggu terakhir sebenarnya kita terus belajar tentang transformasi, tentang pembaharuan. Dan jika saya bertanya kepada saudara saat ini, apakah saudara sudah mengalami transformasi ini? Jika saudara mengatakan sudah, apakah saudara merasa bahwa transformasi ini sudah cukup? Sebenarnya, transformasi dalam kehidupan kita harus terus berjalan. Karena transformasi tidak boleh berhenti. Jika kita berhenti, berarti sudah tidak ada pembaharuan itu lagi. Nah ini alasan kenapa kita barusan belajar tentang ini. Karena saya percaya untuk transformasi dan pembaharuan ini, Tuhan ingin kita supaya bisa terjun lebih dalam lagi kepada Tuhan. Nah, yang dikatakan di firman ini tadi, demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang. Mari kita bicara tentang terang ini. Apakah saudara sadar bahwa api tidak bisa menyalakan sendiri? Harus ada faktor, harus ada orang lain yang menyalakan api. Harus ada faktor dari luar yang membuat api tersebut bisa menyala dan bisa terang. Setiap lampu bisa bercahaya karena ada faktor astronol ini yang saya katakan tadi, yang membuat lampu itu bercahaya. Jadi, maksudnya apa? Kita harus mendalami keimanan kita. Kita harus mengarah ke dalam dan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan akhirnya serahkan semua yang di dalam kita itu kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa bekerja di dalam kita. Yang akhirnya terus membuat transformasi itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Dan jika kita harus terus mendalami keimanan kita, berarti kita harus lebih mengenal firman Tuhan sendiri. Kita harus membaca Alkitab lebih lagi. Dan ini adalah menjadi satu kebiasaan sebenarnya. Tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain kita harus membuat kebiasaan ini supaya bisa diterapkan di kehidupan kita setiap harinya. Dan ini yang saya ingin dorong kepada dorong saudara untuk terus melakukan hal-hal ini, untuk terus melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Kebiasaan membaca Alkitab, kebiasaan untuk saat teduh, kebiasaan untuk bisa berdiam di hadapan Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan. Kebiasaan juga untuk berdoa. Dan semua ini bukan hanya sebagai hanya satu kewajiban, ini harus menjadi kerinduan dalam hati kita.
Jadi kita bukan hanya meminta Tuhan, Tuhan bantu saya supaya saya terus bisa melakukan hal-hal ini dan menjadi kebiasaan, tetapi hati kita harus tersentuh dan harus ada perubahan supaya ada kerinduan yang dalam untuk hal-hal seperti ini. Jadi intinya apa? Intinya kita semua harus terus-menerus membangun iman kita. Dan ini hal yang kita harapkan sebenarnya sebagai pendeta di ICA, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Ini yang kita doakan. Kita ingin saudara terus bertumbuh. Bertumbuh secara pribadi, bertumbuh dalam komunitas. Dan ini satu hal yang terus seringkali kita bicarakan di ICA, bahwa kita harus bertumbuh dalam komunitas. Dan bagaimana saudara bisa melakukan hal-hal ini? Saya akan ulangkan sekali lagi, bergabunglah dalam ibadah doa setiap Selasa. Jika saudara tidak tahu kapan kita melakukan itu, saudara bisa melihat Instagram kita. Setiap minggu pasti ada pengumuman tentang ibadah doa kita. Bergabunglah dengan small groups di ICA, di kelompok-kelompok sel, supaya saudara bisa bertumbuh dengan sesama, bersama dengan orang-orang yang seiman. Karena itu penting. Karena kita dibentuk dalam komunitas, oleh komunitas, supaya kita bisa memberi kembali kepada komunitas dan bertumbuh bersama dengan komunitas. Kita juga ingin saudara lebih aktif lagi dalam pelayanan saudara, baik itu di gereja atau di luar gereja. Lebih mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan tersebut. Dan terutama untuk saudara yang hadir di ICA, sebagai jemaat ICA, saya ingin dorong saudara untuk mengambil bagian lebih lagi dalam gereja, di dalam ICA. Bukan hanya datang setiap minggu dan pulang tanpa mengetahui hal-hal lain yang terjadi. Tapi sungguh-sungguh melibatkan saudara dalam pelayanan, dalam hal-hal lain yang ada di dalam ICA. Di sini saya ingin mengundang saudara untuk mendoakan, untuk menjadi member dalam ICA. Nah, jika saudara mungkin merasa, loh kan saya sudah beribadah di ICA cukup lama, apakah saya bukannya sudah member? Nah, saudara mungkin bisa beribadah di ICA, tetapi belum tentu jika saudara beribadah, saudara menjadi member. Sebagai member, saudara bisa menghadiri annual business meeting kami di ICA, dan juga membantu ICA untuk mengambil keputusan-keputusan penting tentang kemana ICA akan berjalan, kemana ICA akan melangkah selanjutnya. Nah, tanggal 2 April, kami akan mengadakan membership class. Dan bagi saudara yang mungkin ingin mengetahui lebih lagi tentang ICA, atau mungkin saudara tahu pasti apakah saudara ingin menjadi member, saya dorong saudara untuk menghadiri kelas itu. April tanggal 2, kelas akan dilaksanakan di ICA West dan juga di ICA East setelah ibadah. Akan ada pengumuman tentang hal itu. Dan pada tanggal 16 April, kami akan mengadakan annual business meeting. Nah, itu hanya untuk member di ICA. Nah, jika saudara sudah mengikuti kelas itu, saudara juga bisa ikut dalam meeting tersebut untuk mengetahui dan mengambil keputusan bersama dengan semua member ICA untuk kemana langkah ICA berikutnya. Nah, untuk ICA sendiri, kita juga akan terus bertumbuh. Tadi saya berbicara tentang saudara pribadi. Tapi untuk ICA, ada rencana-rencana tertentu yang Tuhan telah berikan kepada kami semua sebagai satu gereja. Nah, ada satu video yang saya ingin saudara tonton sekarang ini. Ini adalah video tentang pendeta yang namanya Samuel Hahn dan istrinya Esther. Dan Sam sama Esther akan bergabung dengan ICA, dan kami harap di sekitar pertengahan tahun ini mereka akan bergabung di ICA dan akan bertumbuh bersama dengan ICA, akan menjadi bagian dari keluarga besar ICA. Mari kita tonton video dari Sam dan Esther. Hello, ICA Surabaya. We are Pastor Samuel Hahn. Esther Hwang from Yeouido Full Gospel Church in Seoul, South Korea. We look forward to joining the pastoral staff at ICA Surabaya as we focus on God working inward, outward, and upward in our lives in 2023. We are praying for you and looking forward to meeting you soon. 사랑해요. Nah, saudara sudah sedikit mengenal Pastor Sam dan istrinya Esther juga, dan kami sungguh-sungguh berharap bahwa mereka akan bisa bergabung dengan ICA secepat mungkin. Kita akan semua doakan terus proses
mereka di mana mereka akan pindah ke Indonesia. Nah, itu inward. Kata kedua tadi adalah outward. Maksudnya apa? Dampak kita di dunia sekeliling kita. Kita bukan hanya harus mengarah ke dalam, tetapi kita harus juga mengarah keluar. Yang dikatakan tadi di ayat 16 juga, selanjutnya, supaya mereka melihat perbuatan baik. Perbuatanmu yang baik. Ini maksudnya, bahwa akhirnya semua yang kita lakukan karena kita sudah membiarkan Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam kita. Akhirnya supaya orang-orang di sekitar kita bisa melihat perbuatan kita yang baik. Jika kita melihat ayat sebelum ini, ayat 15, ini yang dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ini firman Tuhan. Ini perintah Tuhan. Bahwa semua yang kita lakukan ketika kita berikan semuanya kepada Tuhan, ketika kita percaya bahwa Tuhan telah memberikan kita pembaharuan dalam kehidupan kita itu, kita harus menjadi seperti terang ini. Seperti pelita yang di ayat 15, di mana kita bukannya menyembunyikan cahaya itu, tetapi kita taruh di atas kaki Dian. Supaya orang-orang di sekeliling kita, di dalam kegelapan, akhirnya bisa mendapat juga penerangan itu. Ini alasan kenapa kita kembali ke 3 ibadah di timur. Karena jika saudara sempat beribadah di timur juga di ICA East beberapa minggu terakhir, kelihatan bahwa di sanctuary, di dalam ruang ibadah, semakin lama semakin penuh. Dan kita ingin kembali lagi ke 3 waktu ibadah, bukan hanya karena kita ingin mendapatkan orang lebih banyak lagi. Terus terang, jika kita melihat, kalau kita pikir saja ya, kalau kita bagikan ibadah itu menjadi 2, berarti setiap ibadah akan kelihatan kosong. Dan kita tidak memasalahkan itu, justru kita tahu bahwa ketika ada kursi-kursi yang kosong, berarti ada kesempatan untuk orang-orang lain bisa datang dan mendengar firman Tuhan supaya mereka bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Dan ini yang kita harapkan, bukan hanya supaya kita menjadi lebih besar, tetapi supaya kursi-kursi yang kosong akhirnya akan dipenuhi oleh orang-orang yang lain yang harapan kita adalah sebelum ini mereka belum pernah mendengar firman dan mereka belum mengenal Tuhan. Nah, bagi saudara sendiri, saya ingin saudara doakan tentang itu juga. Tentang kursi-kursi yang kosong itu. Apakah ada teman-teman atau keluarga saudara yang selama ini belum mengenal Tuhan? Bagaimana kalau saudara mengajak mereka untuk memenuhi kursi-kursi itu? Bukan hanya di timur, tetapi juga di west. Bukan hanya ibadah online sendiri di sini, tetapi mungkin saudara juga bisa memberitakan kepada mereka, mengajak mereka untuk menonton bersama channel kami di YouTube. Supaya akhirnya mereka juga bisa mendengar firman Tuhan. Saya ingin saudara ingat ini, top 3. Jika saudara melihat di keluarga saudara, teman-teman saudara, di lingkungan saudara ya, perhubungan saudara dengan orang lain, pasti ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Siapa saja itu? Dan jika saudara ingin mengambil HP saudara pada saat ini untuk mencatat nama-nama itu, silakan. Tapi saya ingin saudara doakan tentang hal ini. Karena kita mengenal banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Kita tahu siapa mereka. Apakah kita akan membiarkan mereka supaya mereka tidak mendapat terang ini? Apakah kita akan menyembunyikan terang yang ada di dalam diri kita, terang yang diberikan oleh Tuhan? Atau apakah kita akan berani maju, berani ditempatkan Tuhan, di mana orang lain juga akan menerima penerangan ini. Nama-nama yang sudah saudara tulis, doakan mereka. Tetapi, doakan terlebih dahulu top 3 saudara. Doakan 3 saja. Siapa mereka? Doakan supaya saudara mendapat kesempatan untuk memberitakan firman kepada mereka. Doakan supaya saudara bisa menunjukkan melalui kelakuan saudara, melalui perkataan saudara, bahwa Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara.
Doakan supaya saudara mendapat kesempatan yang diberikan oleh Roh Kudus, supaya saudara bisa menunjukkan kepada mereka bagaimana Tuhan telah merubah saudara. Dan bagaimana Tuhan juga bisa merubah kehidupan mereka. Bahwa bisa ada kasih dalam kehidupan mereka. Bisa ada damai dalam kehidupan mereka. Bisa ada sukacita dalam kehidupan mereka. Di bawah nama-nama yang sudah saudara tulis itu, saya ingin saudara juga tulis di bawah itu. Doakan, tunjukkan, beritakan. Doakan mereka. Seperti saya katakan tadi, doakan supaya saudara mendapat kesempatan untuk bisa berbagi kepada mereka. Tunjukkan juga kasih Tuhan yang sudah mengalir dalam kehidupan saudara, bahkan melimpah. Supaya akhirnya mereka juga bisa menerima kasih Tuhan ini. Tunjukkan perubahan yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. Dan akhirnya beritakan Injil kepada mereka. Berikan kesaksian saudara, berikan kabar baik, tunjukkan firman Allah, bagikan janji-janji Tuhan kepada mereka. Dan ketika kita terus melihat outward, saya ingin mengajak saudara, ini termasuk saya juga, saya pun harus melakukan hal ini. Kita harus berkomitmen untuk melakukan semua ini. Untuk mendoakan top 3 ini, untuk mendoakan mereka, untuk menunjukkan kepada mereka, dan untuk memberitakan kepada mereka. Mari kita lakukan semua ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 18-21 mengatakan demikian. Dan semuanya ini adalah dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, kepada kita semua. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita semua juga. Jadi kita adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mari kita lakukan ini. Mari kita mengambil bagian dalam pelayanan seperti ini. Bahwa kita sudah diutus oleh Kristus untuk menjadi perantaran, untuk memberikan damai, pendamaian itu. Jadi kita terikut sekarang, saudara semua, dalam pelayanan pendamaian itu. Ini bukan hanya dilakukan oleh Kristus, tetapi kita pun diajak oleh Tuhan, didorong oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan hal yang sama. Saya dorong saudara sendiri, pribadi, untuk melakukan hal-hal itu. Karena untuk ICA, kita juga akan terus menjangkau orang-orang di luar gereja. Orang-orang supaya mereka pun juga akhirnya mengenal Tuhan. Nah, ada satu video yang saya ingin saudara lihat juga pada saat ini. Ini video dari Direktur Misi kami di ICA, dari Pak Wijaya. Mari kita tonton. Hello everyone, I'm Wijaya, Director Missions for ICA. In 2022, ICA relaunched our mission anniversary after the COVID shutdown, and it was a great year. Together, we built 7 buildings in Rote, Kupang, and NTT, as well as 1 building in Waingapu, Sumba. We were able to sponsor 3 students to attend Bible school at Sati. We also partnered with other churches to bring medical ministry to various villages around Sumba. As you enjoy your morning coffee on Sunday, you will also build in the kingdom. Through funds raised through Cafe Asa, we were able to sponsor 1 student to attend university. Our partnership with Sati Bible College has also grown, and I have been invited to sit on the board at the college. We love what God has been doing and are excited to keep serving outward in 2023. This year, ICA will build 7 buildings in Sulawesi and 2 in Pachans. Sign ups for the Sulawesi building trip open today. We will also partner with ICA Youth to do a next-gen worship ministry in Sulawesi in July. In October, we will be building 2 new dorms for Sumba House of Hope. We will continue to support Bible school scholarship and be ready to help with disaster relief whenever it is needed. We're excited about the many ways God will continue to use ICA to serve outward in 2023. Jadi kita mesti ada misi dan visi di mana kita ingin membangun 100 bangunan sampai tahun 2025. Nah, kita akan terus melakukan hal itu sampai visi itu terjadi. Kita juga masih melakukan project OLBI,
di mana kita membantu gereja-gereja dan para pendeta di seluruh Indonesia dalam pelayanan mereka untuk memberikan mereka materi pembelajaran, materi untuk pelayanan mereka supaya akhirnya mereka bisa dikuatkan dan mereka mendapatkan sumber daya yang lebih lagi. Dan bagi saudara yang mungkin ingin membantu dalam proyek seperti itu, saudara bisa kontak tim media kami di ICA untuk membantu bagaimana saudara bisa membantu melayani dalam hal-hal itu. Karena pada akhirnya kita akan membuat sekitar 300-an video. Kami perlu orang-orang yang bisa membaca skripsi-skripsi ini supaya menjadi materi-materi ini bisa menjadi pelajaran dalam video-video ini yang akhirnya kita berikan kepada pendeta-pendeta di seluruh Indonesia. Dan selain itu, masih ada pelayanan di social ministry. Ada satu video lagi yang saya ingin saudara melihat pada saat ini. Hi everyone, my name is Anthony, and this is my wife Casey, and we are the social ministry pastors here at ICA. We've also got Tia here, who's a staff at YDP. And what's YDP? YDP is the Youth Development Program, which we started back in 2010. And the whole purpose of that ministry is to reach out to teens from impoverished communities and to give them opportunities that they may otherwise not be able to receive themselves. The whole point is to give them skills training, to help them find, discover, and develop their talents. And with the values of loving God, loving each other, and loving the lost, and leading like Jesus, we're trying to empower them to be able to minister and bring positive impact to their own communities around them. For the first 7 years of YDP, we've had the privilege of partnering with a local church in Kembang Kuning, and that's where Tia is from, to be able to raise up leaders who will impact their community in a positive way. And now, for the past 5 years, we've also had the privilege of working and partnering alongside a local elementary school to reach out to their community and to help raise up leaders the same way we've raised up leaders like Tia from Kembang Kuning. Our teens come from a background of complex trauma and poverty issues. And it's been such an amazing opportunity this year that we have developed mental health partnerships with many of you who were willing to take part and help us even train mentors. And so this year we're opening up mentoring trainings at once every 2 months, and we would love for you to be a part of our mentoring team. And we are also grateful that just continuously our teens are growing faithfully in leadership, and they are overcoming a lot of their difficulties, and we have seen personally the life of Tia just be changed by the Lord because of walking with mentors like you and partners like you in ministry. Hi, I'm Tia. Thank you for your support for me and YDP. Saya sangat bersyukur karena saya bergabung di YDP. Banyak hal yang terjadi dalam hidup saya, dan YDP telah membantu banyak kepada saya, Pastor Anthony, Pastor Casey juga, dan Anda sekalian juga yang telah menjadi bagian dari hidup saya dalam memfasilitasi saya untuk saya bisa sekolah, saya bisa kuliah. Itu semuanya karena berkat Tuhan. Dan sekarang saya adalah staff di YDP, staff di ICA Social Ministry, dan hal yang membuat saya senang sekaligus mungkin nggak mudah bagi saya. Tapi saya ingin bahwa teman-teman melihat bahwa ada bukti pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan Tuhan tidak pernah meninggalkan YDP. Pertolongan Tuhan sangat nyata, dan kerinduan saya adalah bahwa YDP dapat memfasilitasi teman-teman dalam belajar mengenai leadership, belajar hal apapun itu. Kerinduan saya bahwa YDP dapat memberikan fasilitas lagi, dan YDP dapat memiliki center lebih lagi yang lebih luas sehingga YDP dapat menjangkau banyak orang-orang lain lagi seperti saya. Now, this center that Tia has been talking about is the Community Leadership Center. Now, we've had this center for a number of years now, and that the kids can find a safe haven to come and hang out and learn, and let that be like a base of operations, so to speak, for our ministry. But for the past few years, we've been praying and dreaming about a bigger place, something that we can build to really, truly be a part of the community. We're finally, right now, at this point, feeling that God is taking us into that next step. And we want you to be a part of that.
We want you to come and pray with us. Casey was talking about, once every 2 months we're having a mentoring program. It's not just about mentoring training, but it's about a time for us to come together and pray. Pray together to see what God has in store for us in the future. We are very excited about these plans. Now, Pastor John is going to share a little more about what all these ideas are, where God is leading us to in the coming year. Thanks for listening, guys. Dan itu adalah pelayanan social ministry, pelayanan youth development program yang sudah kita lakukan seperti saya katakan tadi di video sejak tahun 2010. Sudah lama kita semua melakukan hal-hal seperti ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena banyak dari saudara yang telah mengambil bagian dari pelayanan ini dan membantu kami semua untuk menjangkau komunitas-komunitas ini supaya mereka diberkati, supaya mereka mendapatkan skill yang lebih lagi, supaya mereka mendapatkan hal-hal yang bisa menguatkan kehidupan mereka. Dan saya dorong saudara untuk mendoakan hal-hal itu dan bergabung dengan kami untuk melayani orang lebih lagi. Supaya kita bisa menjangkau dan menerangi komunitas di sekitar kita seperti yang kita sudah bicarakan. Dan hal ini tentang center ini, kita masih tidak mengetahui seperti apa akan center itu menjadi. Kita ada gambaran, tetapi di mana itu akan terjadi, kami masih mendoakan. Harganya berapa? Kami juga tidak tahu. Jadi masih belum ada lahan, masih belum ada budgetnya. Tetapi kami percaya bahwa ini adalah langkah berikut yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan kita sebagai satu gereja, kita akan maju terus to go outward. Untuk meluas. Supaya akhirnya kita bisa membantu memberi cahaya ke dalam kegelapan. Dan saya ingin saudara mendoakan hal itu juga. Karena selama 1 tahun ini yang akan kita kejar terus. Jadi jika saudara ingin mengetahui lebih lagi, bisa ikuti Instagram kami di ICA Social Ministry untuk mengetahui lebih lagi apa yang kami lakukan selama ini. Itu adalah inward, outward. Dan yang ketiga adalah upward. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa semua yang kita lakukan ini, semua fokus dan pelayanan kita, akhirnya harus menuju ke Tuhan sendiri. Bukan ke diri kita. Dan akhirnya ketika kita melihat inward ke dalam, dan ketika akhirnya kita berkarya outward, kita juga akhirnya bersama-sama mengajak orang lain juga untuk melihat upward. Untuk memberikan semuanya akhirnya ke Tuhan, untuk memuliakan namanya. Karena apa yang dikatakan di firman tadi, ayat 16. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu tujuannya. Karena semua ini tidak akan bisa terjadi jika kita tidak terus bersandar kepada Tuhan. Semua ini akan sia-sia dan tidak ada maknanya jika kita melakukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita ingin memuliakan Tuhan. Yang pertanyaannya adalah bagaimana saudara sendiri bisa memuliakan nama Tuhan. Kita sudah coba mendalam dan kita sudah berusaha meluas. Bagaimana sekarang? Semua itu bisa saudara gunakan untuk meninggikan Tuhan lebih lagi. Terus terang kita harus lebih sering memuji Tuhan. Memuji namanya. Saya ingin tanya kepada saudara, seberapa sering saudara memuji Tuhan? Seberapa sering saudara sungguh-sungguh mungkin menyanyikan lagu worship atau berdoa di hadapan Tuhan dan fokusnya hanya untuk meninggikan namanya, bukan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan aku ini, Tuhan berikan aku itu, tetapi hanya meninggikan namanya, memuja nama Tuhan. Dan yang saya maksud bukanlah hanya pada hari Minggu ketika saudara ikut ibadah baik di online atau on-site. Seberapa sering saudara memuji namanya? Dan di sini saya harus juga jujur bahwa untuk saya pribadi pun saya merasa masih kurang. Padahal kita semua tahu bahwa ketika kita menyanyi lagu-lagu pujian, ketika kita memuji nama Tuhan, kita sungguh-sungguh bisa merasa kehadiran Tuhan. Dan ada damai yang penuh di dalam kehidupan kita. Tetapi kenapa kita tidak sering memuji nama Tuhan hanya untuk memuliakan namanya?
Saya harap saudara berpikir tentang itu. Renungkan hal itu. Supaya akhirnya ke depan, 1 tahun ke depan ini, saudara juga berusaha untuk lebih memuji Tuhan lagi. Lebih meninggikan namanya lagi. Dan akhirnya ketika kita melihat inward, outward juga, bersama-sama mengajak orang lain untuk meninggikan nama Tuhan. Supaya kita mengarahkan pandangan kita ke Tuhan juga. Dalam ICA, ini yang akan kita lakukan juga. Dan saya harap saudara juga bisa mengambil bagian dari ini juga. Kita akan belajar lebih lagi tahun ke depan ini tentang worship. Apa sebenarnya worship itu? Dan bagaimana kita bisa lebih memuji Tuhan lagi. Bukan hanya ketika kita beribadah, bukan hanya ketika kita menyanyi lagu-lagu pujian. Tetapi dalam semua kehidupan kita semua, dalam semua kelakuan kita, dalam semua yang kita lakukan. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan. Tahun ini akhirnya setelah berapa tahun kita tidak bisa melakukan karena pandemi. Tahun ini akhirnya kita akan melakukan 24-hour worship. Sudah lama terus terang kita tidak melakukan ini. Hanya memuji Tuhan selama 24 jam penuh tanpa henti. Saya terus terang rindu dengan waktu-waktu itu. Karena dulu setiap tahun pasti kita melakukan itu. Tapi karena pandemi, ya apa yang bisa kita lakukan. Tetapi tahun ini, tanggal 31 Mei sampai tanggal 1 Juni, itu yang akan kita lakukan. Dan bagi saudara yang selama ini hanya mengikuti ibadah online di ICA, saya undang saudara pada hari itu datang ke ICA. Dan mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan seluruh jemaat lainnya untuk memuji Tuhan selama 24 jam. Nah, saudara pada waktu itu tidak usah mengikuti selama 24 jam. Tapi pokoknya apa yang akan terjadi adalah di ICA kita akan melakukan pujian itu selama 24 jam. Untuk apa? Tidak ada maksudnya sih. Kita tidak ada agenda sendiri, kita hanya ingin memuji namanya. Itu saja. Tahun ini juga kita akan melakukan apa yang dipanggil sebagai upward service. Di mana kita memandang ke Tuhan selama service itu. Dan ini akan dilakukan 3 kali tahun ini. 3 kali di ICA East, 3 kali juga di ICA West. Dan apa yang akan kita lakukan pada waktu itu? Worship. Kita akan puji namanya. Tapi juga kita akan doa. Kita akan berdoa bukan hanya untuk pribadi atau untuk keluarga. Kita akan berdoa juga untuk komunitas. Dan kita akan berdoa untuk top 3 kita. Orang yang ingin kita jangkau. Kita akan doa juga untuk kota dan negara kita. Kita akan berdoa untuk pemulihan. Kita akan doa untuk kebangkitan rohani kita. Kita akan mendoakan yang sakit. Mendoakan untuk yang hilang. Dan ibadah pertama kami untuk upward service ini adalah tanggal 11 Maret yang akan dilakukan di ICA East. Dan pada tanggal 25 Maret kita akan lakukan ibadah itu di ICA West. Kenapa upward service? Karena terus terang ICA adalah bagian dari GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah. Dan sebagai gereja GSJA kita semestinya adalah gereja Pentakosta. Tetapi seringkali dalam ibadah untuk hari Minggu, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan hanya untuk memuliakan namanya. Untuk sungguh-sungguh dengan leluasa memuji nama Tuhan. Dengan bebas kita lepaskan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan ini yang kita ingin kita lakukan pada upward service ini. Nah, ini adalah visi kita untuk ICA setahun ke depan. Inward, outward, upward. Kita mengarah ke dalam untuk mendalami kerohanian kita. Kita mengarah keluar supaya usaha kita sebagai pengikut Kristus bisa lebih meluas lagi. Dan kita akan mengarah ke atas. Karena semuanya yang kita lakukan, semuanya yang kita ada di sekitar kita, kita ingin berikan kepada Tuhan lagi. Dan bersama-sama dengan satu sama lain. Dengan orang-orang lain yang kita ajak juga. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah ini. Ada satu video yang saya harap bisa menjelaskan lebih lagi kepada saudara. Tentang
apa sebenarnya yang ingin kita lakukan. Apa sebenarnya panggilan Tuhan tentang inward, outward, upward ini kepada kita semua untuk tahun 2023 ini. Mari kita tonton. As we journey through a fallen world, we can find ourselves becoming weighed down by the evil around us. Darkness and sin can creep in and cling to us, obscuring the light of God and leaving us feeling far away and lost. The first step to breaking through the darkness is to let God transform us on the inside. The Bible tells us, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. As we turn away from sin and worldly temptations, God will wash away those things that cling to our spirits and defile us. If we surrender to God, He will make us pure again. When our hearts are pure and holy, we are ready to be a vessel filled with His presence, a vessel ready for the Holy Spirit, ready for God to kindle a fire in us. John 4 says that God is spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. God's presence is a light that shines outward from the hearts of those who love Him. His holiness and character reveal the truth in a world of shadow, goodness in a world of evil, purity in a world of corruption, shining hope in a land of darkness. Jesus said, "Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." As His presence shines in us, our good works show the path to others, loving, serving, giving. From inward to outward, we reflect the kingdom of heaven. And as we reflect heaven, we help others lost in the shadows to look upward and find God together with us. In 2023, let's purify our lives inward, let us shine His light outward, and let us set our hearts to pursue God upward. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa ini memang saya percaya ini adalah panggilan-Mu Tuhan kepada kami semua. Ini visi yang Kau berikan kepada kami. Supaya kami bisa lebih mendalam lagi, lebih meluas lagi, dan lebih meninggikan Engkau lagi Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan datang untuk ibadah dan hanya mendengar firman-Mu dan setelah itu kami pulang dan melupakan semuanya. Kami ingin menjadi umat-Mu yang sungguh-sungguh diperbaharui oleh kuasa Roh-Mu. Kami percaya Tuhan, tahun ini dengan visi ini, inward, outward, upward, kami bisa melakukan hal-hal ini. Dan kami hanya doakan Tuhan supaya Roh-Mu sendiri yang menuntun kami. Roh-Mu sendiri yang menerangi setiap langkah kami, supaya kami mengetahui, supaya kami lebih jelas lagi tahu kemana arah yang telah Engkau tunjukkan kepada kami semua. Saya doakan kepada semua umat-Mu Tuhan, semua yang mendengar firman ini, supaya secara pribadi pun, bukan hanya sebagai satu gereja ini, tapi secara pribadi pun, mereka juga bisa melakukan hal-hal ini. Inward, outward, upward. Lebih mendalam, lebih meluas, dan lebih meninggikan-Mu lagi Tuhan. Supaya akhirnya, kemuliaannya semua adalah untuk-Mu, bukan untuk diri kami sendiri. Gunakan kami Tuhan untuk melakukan hal-hal seperti ini. Pakai kami Tuhan. Tetapi urapi kami juga Tuhan. Supaya kami bisa melakukan hal-hal ini Tuhan. Semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Semua yang telah Engkau beritakan kepada kami. Karena tanpa-Mu Tuhan, kami tidak bisa melakukan apapun. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman, saya ajak saudara untuk bisa berdiri sejenak saja dimanapun saudara berada, dan jika saudara bisa berdiri dan angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan kepada saudara pada pagi hari ini. Dan saya akan baca Matius 5 lagi untuk menjadi berkat kepada saudara. Tapi saat ini saya akan membaca dari ayat 13.
Teman-teman, saudara-saudara, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dalam nama Kristus, kita semua berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara semua. Saya harap urapan kuasa Roh Kudus terus berada di tengah-tengah saudara. Sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Khusus bagi para pria di ICA, hari ini Anda dapat mendaftarkan diri untuk mission trip ke Sulawesi. Kali ini kita akan membangun gedung dari tanggal 13 sampai 18 Maret. Biaya pendaftaran untuk trip ke Sulawesi ini sebesar 4,5 juta rupiah. Ayo pergi dan bersama membangun kerajaan Allah. Pada ibadah Minggu tanggal 12 Maret, ibadah bahasa Inggris di ICA East akan dilayani oleh seorang pembicara tamu, yaitu Pastor John Hunt. Beliau adalah Wakil Presiden GSY Australia, sekaligus Direktur Misi dan Bantuan untuk GSY Australia. Anda dapat mencatat tanggalnya dan hadir saat Pastor John dan istrinya, Francine, datang dan menyampaikan firman Tuhan di ICA East. Tahun ini ICA Social Ministry akan mengadakan sesi pelatihan tentang community, mentoring, dan prayer setiap 2 bulan sekali. Pelatihan yang pertama bertema The Heart of Mentoring akan diadakan pada Sabtu 18 Maret di ruang MPR ICA West. Sesi pagi hari dibuka untuk semua orang yang berminat untuk diperlengkapi dalam hal pemuritan dalam pelayanan. Lalu sesi sore khusus diperuntukkan bagi remaja YDP dan mentor YDP. Dalam pelatihan ini akan ada diskusi, makan bersama, penyembahan, dan kegiatan seru lainnya. Cek Instagram @ICA Social Ministry untuk informasi lebih lanjut. Jangan lewatkan kesempatan ini, daftarkan diri Anda sekarang dengan scan QR Code ini. Mari belajar dan bertumbuh bersama. ICA East memiliki jadwal ibadah baru. Ibadah bahasa Inggris dilakukan 2 kali, yaitu pada jam 9.15 dan jam 11 pagi. Ibadah bahasa Indonesia tetap pada jam 8 pagi. Lalu untuk ICA West dan jadwal ibadah online masih belum berubah, yaitu jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan hanya jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Perhatikan perubahan jadwal ibadah ini dan cek Instagram ICA untuk informasi lebih lanjut. ICA membutuhkan banyak volunteer untuk membantu kami dalam bidang pelayanan servis media atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Posisi yang membutuhkan volunteer meliputi service director, lighting, sound, dan juga operator LCD. Kemudian dalam bidang pelayanan musik di West, kami membuka kesempatan bagi Anda yang bisa bermain musik serta vokalis pria. Dan untuk pelayanan di East, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan tim hospitality. Untuk mendaftarkan diri, silakan scan QR Code berikut ini dan mari melayani Tuhan bersama di ICA. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.